Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Muhammad Firman Juniansyah. I'm from TBI 5C. My name is 22 12 390. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan coba sedikit menjelaskan perihal tugas filsafat kali ini yang judulnya pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia atau potensi suatu individu agar tujuan serta kehadiran kita di muka bumi ini sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi ini dapat tercapai. Potensi yang dimaksud di sini meliputi dua aspek, yaitu jasmania dan rohania, seperti layaknya akal, perasaan, kehendak, dan lain sebagainya. Dalam wujudnya, pendidikan Islam dapat menjadi upaya bersama untuk mewujudkan suatu cita-cita tersebut atau suatu keinginan tersebut agar menjadi hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Identitas tujuan dalam proses kependidikan Islam yang terkandung yaitu meliputi nilai-nilai Islam bisa dicapai dalam proses kependidikan yang secara bertahap atau mungkin kita biasa sebut step by step, tidak bisa langsung ke atas atau tingkat atas, pasti melalui tingkatan bawah terlebih dahulu. Tujuan pendidikan Islam merupakan penggambaran dari nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi peserta didik pada akhir dari proses pendidikan. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh melalui berbagai proses yang terfokus pada pencapaian hasil yang dimiliki dalam pribadi seseorang. Kepribadian Islam yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bisa menjadi hamba Allah yang taat di dunia maupun di akhirat, sehingga terbentuklah manusia muslim yang paripurna, atau mungkin kita kenal dengan kata sempurna, yang memiliki jiwa tawakal secara total atau totalitas atau mungkin setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Langrol membagi tujuan pokok, tujuan luas, dan tujuan khusus menjadi 3 kategori yang mengelompokkan suatu tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan terbesar, yaitu tujuan yang mutlak atau tidak dapat diganggu gugat dan tidak terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu, karena tujuan ini jelas dan mengandung kebenaran yang mutlak sebagaimana disaksikan Allah dan orang lain dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu, tujuan ibadah secara keseluruhan
merupakan tujuan tertinggi atau tujuan paling utama dalam hidup seorang manusia. Kemudian yang kedua, tujuan secara umum. Proses pendidikan atau suatu pendidikan diharapkan dapat mencapai tujuan umum ini, seperti berkaitan dengan perubahan sikap, keterampilan, kognitif, emosional, dan psikomotorik satu peserta didik. Berbeda dengan tujuan tertinggi atau tujuan paling utama yang lebih menekankan pada aspek pendekatan filosofis agama. Karena berlaku untuk semua siswa, maka disebut bersifat atau disebut tujuan umum. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, tujuan khusus, yaitu yang dimaksudkan untuk memvariasikan dari kedua ini yang lebih tepat. Tujuan ini menggabungkan tujuan tertinggi dengan pengetahuan, kemampuan, pola perilaku, nilai-nilai, dan kebiasaan. Karena sifat tujuan yang ketiga ini relatif, maka bisa dimodifikasi dan bisa disesuaikan sebagai respon terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan secara umum. Namun demikian, dari apa yang saya sampaikan tadi, agar keharmonisan dan hubungan yang sehat dapat terbangun, modifikasi tersebut harus tetap sejalan dengan pola atau nilai yang tertinggi, yaitu tadi yang saya telah sebutkan, beribadah, agar asimilasi sinergi terhadap masyarakatnya kuat. Kemudian saya yang ketiga kali ini saya akan coba jelaskan perbedaan dan mungkin persamaan dari pendidikan umum dan pendidikan Islam. Perbandingan kurikulum yang pertama. Perbandingan kurikulum antara pendidikan Islam dan pendidikan umum menggambarkan perbedaan yang signifikan, yang cukup signifikan dalam pendekatan dan fokus pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam menekankan pengajaran nilai-nilai agama Islam sebagai pondasi atau landasan utama, dengan kurikulum yang didominasi oleh studi Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak. Hal ini senada dengan penelitian SOMAD di tahun 2021 yang menyatakan pentingnya identitas agama dalam kurikulum pendidikan Islam untuk memperkuat nilai moral agama Islam. Di sisi lain, pendidikan umum mencakup berbagai mata pelajaran sekuler seperti sains, kemudian matematika, bahasa, dan ilmu sosial. Kurikulum ini mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak berdasarkan agama tertentu, atau mungkin tidak tertuju pada agama Islam saja, tidak, melainkan ini secara umum dengan tujuan memberikan pemahaman pada siswa yang lebih luas tentang berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, perbandingan metode pengajaran. Perbandingan metode pengajaran antara pendidikan Islam dan pendidikan umum mencerminkan perbedaan dalam budaya, pendidikan, dan pendekatan pembelajaran di kedua sistem tersebut. Pendidikan Islam seringkali lebih terfokus pada pengajaran teks agama dan pendekatan pengajaran lebih otoriter. Jadi otoriter itu bagaimana si guru atau bagaimana yang memimpin, dengan guru agama yang memiliki pengetahuan khusus tentang ajaran Islam. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya penanaman nilai-nilai agama pada diri seorang peserta didik. Kemudian pendidikan umum di sisi lain lebih terbuka terhadap berbagai metode pengajaran yang beragam dan memungkinkan guru
untuk mengadaptasi pendekatan mereka kepada siswa sesuai dengan konteks pembelajaran yang sudah ditetapkan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif, atau inklusif itu terpadu, tidak 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 condong kepada satu sesuatu, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan dan pemikiran kritis. Kemudian yang ketiga, analisis dampak sosial dari pendidikan Islam dan pendidikan umum. Dalam membentuk individu masyarakat, pendidikan Islam cenderung memperkuat identitas keagamaan siswa, atau cenderung menanamkan jiwa-jiwa agamis atau agamis, taat kepada agama pada siswa, yang dapat memiliki dampak positif di kemudian hari dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, ini juga dapat menciptakan ketidakpahaman atau ketegangan dalam kelompok non-muslim. Ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda tahun 2019 bahwa pendidikan, nilai-nilai dan moral dapat memperkuat identitas keagamaan. Kemudian pendidikan umum dengan inklusi sosial yang lebih besar memiliki potensi untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama dan pemahaman lintas budaya, atau pemahaman dari berbagai macam budaya yang ada di negeri kita ini, Indonesia. Namun, tantangan muncul dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama atau dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama dan budaya dalam pendidikan umum tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inklusi dan keberagaman. Kemudian yang terakhir yang akan saya coba jelaskan yaitu landasan pendidikan Islam. Ada beberapa perspektif yang bisa kita lihat. Salah satunya dari yang diutarakan oleh Fazlur Rahman mengenai rekonstruksi. Rekonstruksi itu merupakan suatu pembangunan ulang dari suatu penghancuran. Jadi pendidikan Islam diantaranya yang pertama harus ada deklarasisasi terhadap produk-produk pemikiran ulama klasik. Dalam bahasa Fazlur Rahman, to distinguish clearly between normative Islam and historical Islam, yakni membuat perbedaan atau pembedaan yang jelas antara Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif merupakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat universal atau biasa kita sebut menyeluruh dan transitoris yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Keduanya perlu pembaharuan di bidang metode pendidikan Islam, yaitu beralih dari metode mengulang-ulang dan menghafal pelajaran ke metode pemahaman atau memahami dan menganalisis. Karena selama ini sistem pendidikan Islam lebih cenderung berkonsentrasi pada buku-buku ketimbang subjek peserta didik. Dan peserta didik hanya belajar menghafal, bukan mengolah pikiran secara kreatif. Sehubungan dengan praktek ini, pertumbuhan konsep pengetahuan menjadi rusak atau tidak berkembang. Ilmu pengetahuan bukan merupakan suatu yang kreatif, melainkan suatu yang diperoleh. Kemudian yang terakhir adalah mungkin sistem pendidikan Islam mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai perguruan tinggi Islam begitu tertinggal sehingga hasilnya betul-betul mengecewakan. Kebanyakan produk dari sistem tersebut tidak mampu hidup di dunia modern dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan sistem pendidikan sekuler atau biasa kita sebut modern atau mungkin sistem pendidikan umum
yang dilaksanakan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum telah berkembang tanpa menyentuh sama sekali ideologi dan nilai-nilai Islam. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai sini dari apa yang saya coba atau bisa jelaskan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.